untuk memenangkan sebuah pilpres ini kan dibutuhkan orang yang sangat kredibel, yang sangat cerdas, cepat, dan masih muda. Gitu. Sosok yang tepat untuk kapten timnasnya Anies Caimin adalah Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang kita tahu juga Nasdem yang paling all out, paling getol, dan mungkin secara logistik adalah Nasdem yang paling besar modal politik, modal logistiknya dalam konteks pemenangan Anies dan Caimin. Bagaimana apabila kampanye pemilu itu dilakukan seperti itu? Seperti apa yang dilakukan Pak Jokowi? Tentunya mereka lah yang akan menangkan pertarungan politik Pilpres 2024 yang akan datang. Oke. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan Mr. Puisi berkaitan dinamika perkembangan politik terakhir jelang pemilu atau Pilpres 2024. Selamat pagi Mr. Puisi, kita bertemu lagi. Hari ini judul kita juga cukup menarik. Siapakah kapten timnas Anies Caimin? Kalau ingin menang ya harus pakai tokoh ini ya. Siapa kira-kira bisa jadi ketua tim sesnya Anies dan Caimin? Terima kasih. Kalau membahas mengenai tokoh-tokoh siapa yang akan mendukung ataupun dijadikan tim sukses daripada koalisi perubahan dan persatuan, itu tentunya kita melihat latar belakang daripada pemilihan cawapresnya itu sendiri. Dimana dulu dikatakan bahwa kalau mau menang, carilah tokoh-tokoh NU di Jawa Timur. Karena apa? Karena calon presiden itu sendiri, Pak Anies itu sangat kurang dukungan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sehingga didapatkanlah Pak Caimin sebagai cawapresnya. Tentunya Caimin itu juga akan mengusulkan bahwa tokoh yang akan digunakan untuk pemenangan ataupun ketua kampanye yang nanti akan digunakan, tentunya nanti mereka akan mencari tokoh-tokoh yang berafiliasi di NU itu sendiri. Nah kalau itu yang terjadi, maka mungkin bisa mengurangi perpecahan di kalangan NU di Jawa Timur. Karena saat ini kan sudah terjadi perpecahan yang luar biasa antara kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin Iskandar. Ya, itu menjadi hal yang menarik. Tapi sebelum kita lebih lanjut detailkan Mr. Puisi, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Saya kembali ke pernyataan dari Mr. Puisi yang menarik adalah kuncinya kapten timnas Anies Caimin kalau ingin menang adalah tokoh NU. Apakah seperti itu, dan pilihan-pilihan dari tokoh-tokoh NU yang ada seperti apa? Karena kemarin beredar ada nama Kopipah katanya yang sempat ditawari. Kemudian PKB menyatakan mengharapkan mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj. Nah, kemudian mungkin juga ada nama-nama tokoh-tokoh NU yang lain. Ya itu kita sulit ya menentukan siapa yang akan digunakan. Tetapi kalau Akil Siraj itu memang dulu kan pernah juga Akil Siraj itu dijadikan cawapres kalau nggak salah ya dulu ya tahun berapa itu ya? Diwacanakan belum pernah Said Akil Siraj. Ya itu, tapi kan dukungan saat itu kan tidak terlalu signifikan ya. Nah, tapi kalau memang yang bisa memenangkan Pak Anies itu sendiri adalah tokoh-tokoh yang benar-benar yang mempunyai masa yang luar biasa, artinya tokoh NU yang masa luar biasa dan mengerti masalah politik. Nah, kalau mereka mengambil hanya tokoh NU yang tidak mengerti mengenai strategi politik, strategi pemenangan pemilu bagaimana, strategi pengumpulan massa bagaimana, dan gimmick-gimmick harus dilakukan bagaimana, itu justru akan merugikan koalisi perubahan itu sendiri. Nah, tetapi kalau ketua kemenangannya orang yang profesional di bidang manajemen kampanye itu sendiri, seperti yang merupakan tokoh yang ngerti manajemen yang kuat,
Nah mungkin wakilnya tokoh NU yang bisa mengerahkan massa pada saat kampanye itu baru memungkinkan koalisi perubahan itu cukup menjadi cukup diperhitungkan oleh kubu Pak Prabowo maupun kubu Pak Ganjar. Ya, karena kan kalau kita berkaca kepada menengok tim sebelah gitu atau tim kampanye atau tim pemenangan sebelah kan yang sudah diumumkan adalah Ganjar dengan ketua tim pemenangan nasionalnya Arsyad Rashid, ketua umum Kadin. Kalau di Pak Prabowo kan belum. Nah, ini di Anies dan Caimin juga belum. Tapi kan minimal tadi Mr. Puisi menyebut paham manajemen. Nah, kalau dalam konteks itu ya di Ganjar mungkin cukup tepat pilihannya. Anak muda, Arsyad Rashid juga paham manajemen dan ya tentu punya jaringan luas juga. Nah, kriteria seperti itu juga harus menjadi catatan ketika Anies dan Caimin memilih ketua atau timnas, kapten timnas kampanyenya. Ya kita lihat dulu kenapa Erick Thohir bisa menjadi ketua kampanye Pak Jokowi padahal ya, saat waktu itu Pak Erick Thohir itu sama sekali belum berpolitik. Ya, orang profesional murni kan. Sebuah karya besar untuk pengerahan massa, strategi kemenangan, mungkin menggunakan konsultan-konsultan yang sangat canggih, sehingga bagaimana bisa memenangkan pemilu yang dimanage secara manajemen yang baik. Nah kalau misalnya tidak punya manajemen asal-asalan, ya itu mungkin sulit juga karena untuk memenangkan sebuah pilpres ini kan dibutuhkan orang yang sangat kredibel, yang sangat cerdas, cepat, dan masih muda. Gitu. Nah, kalau tadi pilihannya adalah di luar tokoh partai politik, Nasdem dan PKB kan mengatakan harapannya di luar tokoh politik. Kalau di luar nama-nama yang ada, apakah Mr. Puisi meyakini akan ada nama kejutan lah, misalnya yang bisa digunakan gitu? Karena kan digandengnya Caimin sendiri adalah sebuah kejutan kan begitu. Mungkin saja nanti Nasdem sama PKB menyiapkan kejutan baru dalam konteks tim kampanye mereka. Gitu. Ya mungkin nanti kejutannya justru Pak Surya Paloh yang menjadi ketua tim kemenangan. Karena apa? Lawannya ke Pak SBY. Yang turun gunung melawan, yang katanya turun gunung akan siap memenangkan Pak Prabowo kan. Nah begitu. itu yang paling tepat menurut saya. Surya Paloh malah, ketua umum Nasdem. Itu loh. Nah kenapa Surya Paloh, Mr. Puisi? Kenapa? Satu, dalam hal pemenangan koalisi perubahan dan persatuan ini, udah pasti logistiknya pasti berasal dari Nasdem. Betapa jumlah logistik itu, kalau nggak salah mungkin setiap pemilu itu dibutuhkan uang 5 triliun. Nah, mereka mengeluarkan uang sebesar itu, tentu nanti tiba-tiba dia menunjuk pimpinan ataupun ketua kampanye ini salah. Dia akan sangat merugikan koalisi perubahan. Ya makanya sebaiknya yang mengeluarkan duit itu yang pinter orator, ya Pak Surya Paloh harus turun gunung juga seperti Pak SBY. Nah kemungkinan juga nanti Bu Megawati pasti akan turun gunung juga. Untuk Ganjar. Untuk Ganjar sehingga karismanya pun tidak kalah dengan SBY sama Surya Paloh. Nah karena apa? Sesungguhnya partai politik yang sangat sulit itulah PDI Perjuangan. Siapapun yang berkuasa, itu fanatisme anggota partai sangat kuat. Siapapun berkuasa di negeri ini memang persentase 20% itu pasti akan terjadi. Nah, memang seperti kita lihat dulu kenapa Partai Demokrat tinggi sekali, itu kan sifatnya spontanitas dan tidak jangka waktu lama. Karena fanatisme daripada partai Demokrat masyarakat Demokrat nggak terlalu tinggi. Kita dibandingkan dengan PDI Perjuangan jauh sekali. PDI Perjuangan fanatisme dengan Bung Karno, fanatisme dengan Bu Mega sungguh luar biasa, sehingga partai inilah yang memang cukup kekuatannya secara masif jangka yang akan panjang, dan memang sangat dibutuhkan PDI itu di negara yang Indonesia yang sangat plural ini. Karena apa? Kita butuhkan memang partai nasionalis dan partai agamis yang bersatu. Sehingga Indonesia ini tetap terjamin utuh sampai kapanpun gitu loh. Jadi
catatan menarik dari Mr. Puisi malah yang sosok yang tepat untuk kapten timnasnya Anies Caimin adalah Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang kita tahu juga Nasdem yang paling all out, paling getol, dan mungkin secara logistik adalah Nasdem yang paling besar modal politik, modal logistiknya dalam konteks pemenangan Anies dan Caimin. Terakhir Mr. Puisi, di luar kapten-kapten itu, pendamping-pendampingnya atau mungkin juga nanti mereka menggunakan influencer atau anak-anak muda atau seperti apa? Memang dalam era digitalisasi dibutuhkan memang orang-orang yang sangat terkenal, artinya yang punya masa fanatisme yang cukup tinggi, sehingga inilah gerakan-gerakan ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sendiri, di mana Pak Prabowo pada saat konser Dewa 19 berkali-kali pun datang, dengan mengajak anak-anaknya Mas Ahmad Dhani di dalam konser tersebut. Nah, ini yang dibutuhkan. Saat ini juga Pak Deddy Corbuzier pernah diajak luar negeri, bahwa dia bilang bahwa Pak Prabowo luar biasa kinerjanya, tidak kenal waktu dan tidak kenal menyerah untuk sebuah perjuangan, katanya. Nah, inilah yang sangat dibutuhkan sekarang di era digitalisasi untuk mendekati para milenial maupun para artis saat kampanye itu sendiri. Nah, itu yang sudah sukses dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita lihat pada waktu Pak Jokowi mencoba kereta cepat, berapa puluh artis diajak, sehingga langsung kereta cepat ini udah diketuai seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana apabila kampanye pemilu itu dilakukan seperti itu, seperti apa yang dilakukan Pak Jokowi? Tentunya mereka lah yang akan menangkan pertarungan politik Pilpres 2024 yang akan datang. Menarik. Jadi catatannya selain kapten timnasnya Anies Caimin atau siapapun nanti ketua tim pemenangan capres-cawapres yang lain, juga penggunaan kampanye di media digital dan menggandeng influencer, para artis menjadi poin penting juga. Terima kasih Mr. Puisi. Kita lanjutkan di ngobrol-ngobrol berikutnya dengan hal-hal yang lebih menarik. Sebelum ditutup, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.